Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sabila dengan NIM 240311393933 dari kelas Sistem Informasi B angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah studi kasus dari aplikasi e-commerce yang bernama ShopNow. Nah, langsung saja saya mulai videonya. Di sini studi kasusnya terdapat sebuah aplikasi e-commerce bernama ShopNow yang mengalami penurunan jumlah pengguna aktif. Berdasarkan hasil survei awal, ditemukan beberapa keluhan dari pengguna. Keluhan tersebut diantaranya yang pertama itu pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Lalu yang kedua, navigasi menu dianggap membingungkan. Yang ketiga, proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien. Lalu yang keempat, tampilan termuka kurang konsisten antar halamannya. Dan yang kelima, banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Nah, aplikasi ini dikembangkan dan diakses melalui perangkat mobile dengan desain yang terinspirasi dari platform populer seperti Shopee dan Tokopedia. Langsung saja kita masuk ke analisis studi kasusnya. Di sini masalah pertama yaitu pengguna sulit menemukan search bar pada aplikasi. Nah, untuk aspek usability yang terkena di sini itu ada learnability, di mana pengguna baru tidak bisa langsung memahami cara mencari produk karena ikon pencarian yang tidak terlihat jelas. Lalu yang kedua ada efisiensi, di mana pengguna harus membuka menu hamburger atau scroll ke bawah terlebih dahulu yang itu dapat memperlambat tugas utamanya. Nah, apa sih penyebab dari masalah ini? Nah, penyebabnya itu kemungkinan besar di sini itu tidak mengikuti konvensi standar, seperti menambahkan kolom pencarian di sticky header. Nah, bisa jadi juga si pembuat itu menggunakan search bar-nya itu dengan warna yang hampir mirip dengan background. Misalnya dia menggunakan search bar dengan warna abu-abu sedangkan backgroundnya itu warna putih, sehingga membuat pengguna itu kesulitan untuk melihatnya. Dan apa dampak dari masalah ini? Dampaknya pengguna akan merasa frustasi karena harus mencari fitur utama itu search bar-nya. Lalu waktu pencarian produk itu akan meningkat dari rata-rata 3 detik menjadi 12 detik atau lebih ataupun kurang. Nah, selain itu pengguna dengan kebutuhan impulsif akan cenderung meninggalkan aplikasi, sehingga aplikasi tidak akan digunakan lagi. Nah, selanjutnya masalah kedua yaitu navigasi menu dianggap membingungkan. Nah, aspek usability yang terkait di sini itu ada memorability, di mana pengguna tidak bisa mengingat letak menu setelah 2-3 kali penggunaan karena ikon dan label yang tidak konsisten. Lalu yang kedua itu ada satisfaction, di mana navigasi yang tidak intuitif ini menurunkan rasa nyaman dan kepercayaan pengguna. Nah, apa penyebab dari masalah ini? Penyebabnya itu arsitektur informasi yang terlalu kompleks atau penggunaan ikon yang tidak familiar. Nah, apa dampak dari masalah ini? Dampak dari masalah ini yaitu pengguna sering salah tekan menu dan membutuhkan 2-3 kali percobaan untuk mencapai halaman yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu proses transaksi yang panjang. Nah, aspek usability yang terkait di sini itu ada efisiensi, di mana checkout membutuhkan 7-8 langkah dan tanpa adanya ringkasan real time. Nah, yang kedua itu ada error, di mana tingkat kegagalan transaksi tinggi sehingga pengguna kehabisan waktu atau batal di tengah jalan. Nah, masalah 3 ini berhubungan juga dengan masalah 5, di mana pengguna banyak mengalami kegagalan transaksi. Nah, apa penyebab yang memungkinkan terjadinya masalah 3 ini? Penyebabnya itu terlalu banyak formulir yang tidak perlu atau langkah-langkah yang bisa disederhanakan dalam satu masalah. Nah, dampaknya pengguna akan malas menyelesaikan perbelanjaan, lalu
tingkat gagal transaksi itu akan tinggi dan penjualan akan turun drastis, serta yang paling parah yaitu pengguna akan pindah ke aplikasi lain dan tidak akan kembali untuk menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Lalu masalah keempat, aspek yang terkena pada masalah 4 ini itu ada pola interaksi. Yang pertama itu ada learnability, di mana pola interaksi berubah-ubah, memaksa penggunanya belajar ulang setiap halamannya. Dan yang kedua itu ada satisfaction, di mana aplikasi ini terasa berantakan dan tidak profesional, yang dapat mengurangi kredibilitas. Nah, penyebab dari masalah keempat ini bisa jadi yang pertama itu ada warna tombol yang berbeda-beda. Yang kedua bisa jadi karena jenis huruf dan jarak antar elemennya itu tidak seragam dan tidak ada panduan desain yang dipakai bersama tim. Nah, apa dampak dari masalah ini? Dampaknya itu pengguna ini merasa tidak yakin saat berinteraksi dengan aplikasinya. Pengguna akan bertanya-tanya apakah tombol yang bisa diklik warnanya berbeda dari waktu sebelumnya atau ikonnya tidak familiar. Nah, sehingga waktu penyelesaian tugas itu akan meningkat. Nah, perspektif kualitas aplikasi akan menjadi rendah sehingga pengguna enggan merekomendasikan aplikasi yang telah dibuat ke temannya. Selanjutnya itu masalah 5. Pada masalah 5 masalah 5 ini berhubungan dengan masalah 3 tadi, yaitu proses pembayaran yang panjang sehingga menyebabkan masalah 5 yaitu kegagalan proses transaksi. Nah, aspek usability yang terkena pada masalah 5 ini, yang pertama itu ada errors, di mana transaksi sering gagal sehingga pemesanan jadi banyak yang dibatalkan. Nah, yang kedua itu ada satisfaction. Nah, pengguna jadi malas menggunakan dan hilang kepercayaannya terhadap aplikasi. Apa penyebab dari masalah 5 ini? Penyebabnya seperti sebelumnya itu karena alur dari pemesanan itu yang terlalu panjang. Nah, sebab lainnya itu ada kurangnya feedback yang jelas saat sistem gagal memproses pembayaran atau integrasi payment gateway yang buruk. Nah, dampak dari masalah ini, pengguna akan merasa frustasi sehingga akhirnya dia membatalkan transaksi dan beralih ke aplikasi lain. Nah, berikut ini merupakan solusi perbaikan yang bisa dilakukan pada aplikasi ShopNow. Pada masa pertama yaitu pengguna tidak dapat mencari search bar, dapat diperbaiki dengan mengimplementasikan persistent search bar di bagian atas layar dengan fitur auto complete. Bisa juga menggunakan search bar yang besar di header, menggunakan search bar di header dan menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga pengguna dapat mencarinya. Nah, di sini merupakan contoh ilustrasi untuk search bar yang dapat digunakan. Lalu untuk masalah kedua, masalah kedua, solusi itu dapat menggunakan button navigasi bar dengan maksimal 5 menu utama seperti home, feed, more, notification, dan profile atau saya. Nah, untuk masalah kedua, di sini ilustrasi seperti contoh ini penggunaannya. Nah, untuk masalah ketiga dan kelima yaitu proses transaksi yang panjang sehingga menyebabkan kegagalan transaksi, dapat diterapkan progress tracker dan fitur only click checkout untuk pengguna lama. Mungkin ini bisa dilihat seperti pada aplikasi Shopee, di mana kita hanya tinggal mengklik saja untuk melakukan pembayaran. Lalu untuk masalah keempat itu dapat dilakukan dengan membuat desain sistem seperti tipografi, lalu ada pay letter, lalu ada button stylenya yang seragam. Nah, selanjutnya itu ada prioritas perbaikan. Dari analisis saya, jika saya akan
memperbaiki aplikasinya, prioritas pertama saja itu adalah alur checkout dan error transaksi yang ada. Kenapa alur checkout dan error transaksi ini merupakan prioritas saya? Karena seperti yang ada di sini, tidak peduli seberapa bagus tampilan depannya, jika transaksi gagal, bisnis tidak akan menghasilkan duit. Dan di sini aplikasi ShopNow sendiri itu kan untuk e-commerce, untuk pembayaran, untuk pembelian. Nah, pastinya alur checkout ini merupakan hal yang sangat penting pada aplikasi e-commerce tersebut, sehingga alur checkout dan error transaksi inilah yang menjadi prioritas utama saya. Nah, kemudian setelah saya memperbaiki alur checkout dan error transaksinya, saya akan memperbaiki standarisasi navigasi dan pencariannya agar pengguna bisa menemukan produk dengan cepat, dan pengguna akan terus menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Lalu, apa dampak bisnis yang terjadi jika aplikasi tidak segera diperbaiki? Yang pertama itu ada churn rate meningkat, di mana pengguna akan beralih ke kompetitor seperti Shopee atau Tokopedia yang menawarkan pengalaman lebih mulus. Lalu yang kedua ada penurunan revenue, di mana setiap detik hambatan di proses checkout berbanding lurus dengan hilangnya potensi pendapatan. Secara garis besar, pendapatan akan menurun. Nah, lalu yang ketiga itu reputasi buruk. Ulasan negatif di App Store atau Play Store akan membuat akuisisi pengguna baru di masa depan. Di sini juga dapat menghilangkan rasa kepercayaan pengguna, dan pengguna tidak akan menggunakan aplikasi ini lagi, dan bahkan bisa jadi mereka akan menyebarluaskan bahwa aplikasi ini buruk, sehingga tidak akan ada lagi yang menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Nah, cukup sekian analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.